Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita mencoba mempresentasikan kembali tentang IFRS dalam implementasi ke perusahaan. Yang pada kali ini kita eh, temanya efek penggunaan IFRS pada manajemen rantai distribusi dari produk di Indonesia. Apa itu IFRS? IFRS merupakan standar akuntansi internasional untuk membantu perusahaan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan untuk membandingkan informasi keuangan perusahaan di seluruh dunia. Dairy produk adalah susu olahan yang masih mengandung kalsium. Susu di situ ada keju, yogurt, dan krim. Objek penelitian kali ini adalah pengaruh penerapan IFRS terhadap SCM industri pengolahan produk susu di Indonesia. SCM itu supply and management, itu manajemennya di dalam sebuah perusahaan. Subjek penelitian kita gunakan karyawan perusahaan yang terlibat langsung dalam proses pendistribusian dan kegiatan akuntansi. Latar belakang penelitian ini nampak di sini ada dua tabel yang kita bandingkan. Yang pertama, konsumsi olahan susu di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Yang jelas penduduknya lebih sedikit dari Indonesia. Di tabel kedua, data statistik menunjukkan tingginya impor produk olahan susu di Indonesia. Jadi Indonesia masih impor susu. Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan produk olahan susu untuk konsumen dalam negeri. Tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar, yaitu di Indonesia. Diperlukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, perlu ada studi pengaruh IFRS terhadap SCM karena IFRS mempunyai hubungan yang signifikan dengan jalannya perusahaan. Kerangka teori. Di gambar ini dapat kita terangkan kerangka teoritis yang saat ini menunjukkan mengenai IFRS mendukung manajemen rantai pasokan. Kewajiban penggunaan IFRS itu didukung oleh nilai relevan, manajemen penghasilan, pengakuan kerugian tepat waktu, dan manajemen rantai distribusi. Tujuan pustaka nilai ini sebagai pendukung kita dalam melakukan penelitian di saat ini tentang IFRS tadi. Ada itu laporan keuangan adalah sarana komunikasi dalam manajemen. IFRS merupakan standar akuntansinya. IFRS disusun oleh 4 organisasi. Ada IASB dan EC dan IOSC. Satu lagi IFAC. IFRS dan kualitas akuntansi. Tujuan IASB menyusunnya untuk membangun standar akuntansi yang terbaik dan terstandar di seluruhnya. Ini kata IASB. Hipotesisnya ada A1 ada hubungan dengan signifikan antara IFRS dan nilai relevan. A2 ada hubungan yang signifikan antara nilai relevan dan manajemen distribusi. A3 ada hubungan signifikan antara IFRS dan manajemen laba. A4 ada hubungan signifikan antara manajemen laba dengan manajemen rantai distribusi. A5 ada hubungan yang signifikan antara IFRS dengan pengakuan kerugian tepat waktu. A6 ada hubungan yang signifikan antara pengakuan kerugian tepat waktu dengan SCM. Metodologi penelitiannya, desain penelitian ada data kuantitatif yang ditransformasikan ke bentuk angka dalam proses yang bersifat formal, objektif, dan sistematis yang dapat menjelaskan variabel terkait. Sampelnya diambil data dari karyawan pada kelompok tertentu yang berkaitan langsung dengan SCM dan akuntansi. Jelas di situ yang berkaitan dengan hubungan akuntansinya. Ukuran sampel berdasarkan rekomendasi Omri dan Lee 1992, 50 sampel, paling lemah 100 sampel, lemah 200 sampel, kuat begitu peningkatan ke atasnya hingga 1000 sampel itu yang
terbaik. Kita di sini memakai 300 sampel, yaitu sampel yang baik. Prosedur pengambilan sampel dilakukan secara random, kelompok klaster secara random, partisipasi dalam setiap klaster juga diambil secara otomatis, semuanya kita ambil secara random. Uji validitas data meliputi validitas konvergen dan validitas diskriminanan. Validitas konvergen ditentukan menggunakan parameter loading factor dan APE. Pengukuran dapat dikategorikan memiliki validitas konvergen apabila nilai loading factor 0,5, keandalan komposit 0,7 dan APE 0,7. Jadi di sini ada rank datanya 0,5, 0,7 dan 0,7 untuk APE-nya. Di sini dapat kita lihat tabel validitas konvergennya. Di sini kompositnya di atas 9 semuanya dan variannya 0,8. Dari tabel dapat dilihat bahwa pengambilan data yang dilakukan memiliki validitas konvergen. Hasil pengujian hipotesisnya nilai 1,9 hipotesa ditolak, 1,9 hipotesa diterima, nilai H1, H3, H4, H5, H6 diterima. Jadi H2 ditolak. Jelas di sini 0,445 itu H2 yang ditolak. Kesimpulannya, penerapan IFRS dapat meningkatkan unsur kualitas akuntansi yang meliputi relevansi nilai RP, manajemen laba, dan pengakuan kerugian tepat waktu. Manajemen laba dapat meningkatkan kualitas manajemen rantai distribusi. Itulah merupakan kesimpulan penelitian kita pada saat ini yang menentukan IFRS itu terhadap rantai distribusi laba yang disingkat dengan SCM, Supply Chain Management. Itulah presentasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.